Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di sini itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang terbaik buat hidup kami. Kami datang Tuhan dengan hati dan kondisi hati yang berbeda. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu segalanya. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau datang di sini tidak mau pulang dengan sia-sia. Ada satu jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah ketika kami hadir di tempat ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih waktunya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Kami hanya berdoa di dalam satu nama, yaitu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih ada, kita masih kuat sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semuanya itu dari Tuhan. Mari yang rindu lebih lagi mengenal Tuhan dan mengalami lagi anugerah Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada yang lain, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau adalah sahabat terbaik kami Tuhan, tak akan tergantikan oleh yang lain. Dan kami hidup hanya karena percaya atas setiap firman-Mu yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku jalan genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih. Yang pertama, kita tidak bisa pilih gender kita. Yang kedua, kita tidak bisa pilih keluarga kita di mana kita bisa dilahirkan. Dan juga saya percaya ketika kita dilahirkan dalam keluarga tersebut, artinya Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan berawal dari keluarga kita. Dan yang ketiga, kita tidak bisa pilih di negara mana kita dilahirkan. Oleh sebab itu, saya juga percaya ketika kita ada di Indonesia, ada maksud dan tujuan Allah untuk Indonesia. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan di kota mana Tuhan titipkan buat kita. Hari ini, biarlah lagu ini mengingatkan kita kembali. Mari kita bersama berdoa untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia bisa dimenangkan di dalam nama Tuhan kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup jalan-jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, saat ini
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam hati-Mu Tuhan, berdoa bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selidiki hati kami Tuhan. Temukanlah setiap hati kami yang mau menyembah. Hati yang intim, karena cuma di dalam keintiman kami, maka pengharapan kami bangkit. Karena cuma di dalam hadirat-Mu kami bisa menemukan tuntunan-Mu Tuhan. Ketika kami dekat dengan-Mu Tuhan, kami akan tenang. Karena kami seperti anak yang kembali ke pelukan Bapanya, kami akan kuat, kami akan tenang. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami datang menyembah-Mu, praise the Lord. Engkau yang mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti lagu pujian kami ini ya Bapa, hanya Engkau yang dapat memulihkan hati kami. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan luka dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, bukan hanya kami menyanyikan lagu pujian ini di hadapan-Mu, tapi kami mau mengundang Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, karena firman itulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia ya
malam ini kita boleh ngapel di rumah Tuhan. Orang bilang malam minggu, malam yang panjang. Itu lagunya ya, malam minggu. Itu lagu Gomblo ya. Ya ini koko kita satu ini ingat masa-masa dia ngapel, wakuncar namanya. Tapi kalau kita sudah jatuh cinta, falling in love sama Tuhan, malam minggunya ngapelnya di gereja. Ya, bawa pasangannya kemari supaya berkatnya sama-sama kena ya. Nah saudara, mungkin ada beberapa kita yang baru lihat hari ini ya. Ada kemarin yang kita sudah 2 malam ada ibadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali datang malam ini. Maksudnya semalam sama 2 yang malam kemarin tidak datang. Tapi baru malam ini datang. Ada enggak? Atau sudah 3 hari berturut-turut datang? Ngaku? Enggak ada? Datang terus berarti? Berarti belum pernah kenalan kita kan ya? Enggak, maksudnya kalau belum kenal saya mau mengenalkan dirinya. Jangan nanti dipajak apa itu? Penayung. Jumpa kita di pajak penayung enggak nampak, enggak kenal maka tidak sayang kan ya? Saya kenalkan singkat, nama saya Elia. Elia Yeni, saya melayani di gereja Metodis Kabanjahe. Tapi lebih tepatnya saya melayani di sekolah Metodis Kabanjahe. Kita juga di sana ada sekolah dari tingkat TK sampai SMP ya. Salam dari Kabanjahe untuk kita semua. Salam Gunung Sinabung. Siapa yang pernah ke Kabanjahe? Minimal ke Batasan, ke Brastagi. Pernah ya? Nah lain kali kalau ke Brastagi jangan hanya ke Gundaling. Mampirlah, ada Metodis Kabanjahe. Hanya sekitar 20 menit dari kota Brastagi. Sebelum masuk ke Sidikalang, sebelum masuk ke Tongging, singgahlah dulu di Kabanjahe. Saya sudah punya pacar, ya namanya dia seorang pendeta Budiono. Kami dikasih anugerah Tuhan sepasang, satu namanya Raja, satu namanya Ratu. Ya, jadi kalau jumpa nanti kita boleh saling tegur sapa. Nah, seperti lagu pujian tadi, hari ini kita akan sharing tentang pemulihan. Ya, saya ambil satu judul saling memulihkan. Betul enggak? Biasanya kalau orang sakit di opname kira-kira kita kasih dia ucapan apa? Sampai kiranya damai sejahtera Allah ketemu di Bapa ya di surga gitu. Enggak kan ya? Kira-kira apa yuk? Kalau kita jumpa orang sakit, apa kata-kata yang kita kasih ke dia? Selamat berbahagia. Semoga lekas sembuh. Tapi saudara, yang namanya pemulihan itu bukan hanya sekedar sembuh. Yang namanya pulih itu adalah kembali seperti sedia kala. Itu baru namanya lebih dari sembuh. Masuk opname dia di rumah sakit. 3 hari, 5 hari, 7 hari. Pulang ke rumah dokter bilang sembuh. Sembuh belum tentu pulih. Tapi kalau yang namanya pulih sudah benar-benar sembuh. Apa yang mau disembuhkan sama kita? Nah, saya mau mengajak kita belajar dari 2 sosok orang. 2 sosok tokoh Alkitab yang cukup terkenal. Yang pertama bernama Saulus. Siapa yang gak kenal sama Saulus? Kenal semua kan? Nah, Saulus ini menurut tradisi nama aslinya itu adalah Saulusus. Nah itu ya, apa orang bilang apalah arti sebuah nama. Penting saudara, ketika saya lahir papa mama saya tengok Alkitab katanya, sejarahnya. Ditengok bagus nama yang mana, dia lupa anak yang lahir. Wah itu lahirnya sama kucing juga sama ya. Ya cewek lahirnya, ditengoklah. Elia. Wih bagus namanya. Dikasih namanya anaknya Elia. Tapi seminggu kemudian ada yang komplain. Apa komplainnya? Pak, Bu, yang lahir itu cewek. Elia itu cowok, laki-laki.
kok kau namakan anakmu Elia? Dalam Alkitab Nabi Elia itu laki-laki loh, bukan cewek. Papaku, mama nggak kehilangan akal. Ini kalau cewek banyak akalnya nih. Gak mungkin aku ubah nama anakku. Itu pemberian papanya. Sudahlah gini aja. Kalau di belakang ditambah Yeni, pasti dia cewek. Elia Yeni. Kalau laki-laki Elia Yono. Ya kan? Ya. Jadi datanglah. Nah, Saulus juga punya nama. Namanya Saulusus. Dia berasal dari Turki. Dia lahir kira-kira tahun 1 sampai tahun 5 Masehi. Karena dulu belum ada Dukcapil. Tidak ada akte kelahiran. Ya, jadi diperkirakan saja. Dia hampir sama dengan tahun-tahun Yesus lahir. Nah, siapa Saulus? Saulus itu dia seorang Ibrani asli. Dia seorang Israel. Tapi dia punya hak istimewa sebagai warga negara Romawi. Saulus pendidikannya tinggi. Nah, mungkin di sini ada yang sudah sarjana, ada yang S2, S3 atau mungkin ada yang mau menjelang profesor. Dia punya guru, seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia ahli kitab Taurat, dia ahli hukum Tuhan, dia ahli semua. Tapi lihat saudara, Saulus seorang yang punya prinsip. Karena imannya kepada Tuhan Allah Israel. Dia benci kepada yang namanya orang Kristen yang mengaku menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Yang disembah itu Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Itu siapa itu? Bocah baru lahir di kandang. Ya, dia tidak mengakui Yesus. Dan karena imannya kepada apa yang menjadi kepercayaannya, dia pergi. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, saudara, dia pergi kemana? Dia pergi menghadap imam besar. Dia minta sebuah mandat. Untuk apa? Berikan aku mandat supaya aku pergi ke Damsyik, katanya. Ngapain? Penginjilan? Bukan. Dia tidak mau menginjili. Jangan ada Allah padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzina. Bukan. Tujuannya satu. Mencari orang Kristen. Untuk dia apa? Untuk ditangkap dan dipenjarakan. Saudara lihat. Apakah Saulus orang jahat menurut saudara? Enggak. Dia orang yang luar biasa. Ya kan? Tapi lihat. Ketika di tengah jalan dia mau masuk ke Damsyik, Tuhan menyapa dia. Tuhan Yesus yang dia benci menyapa dia lewat sebuah sinar yang besar. Sinar yang berkilau dan sebuah suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sudah sering ya dengar kisah ini? Sering kita dengar. Dan seketika itu juga dikatakan apa? Saulus jatuh dan menjadi buta. 3 hari lamanya dia buta, 3 hari lamanya dia tidak makan, tidak minum. Sudah hampir dekat Damsyik. Dia dibawa ke Damsyik. Dan dalam satu penglihatan dikatakan apa? Pergi ke dalam kota. Nanti di sana akan ada hambaku yang akan menyembuhkan engkau. Saudara, menurut saudara seorang jenderal istilahnya seperti Saulus yang punya kuasa, yang punya ilmu luar biasa. Ketika dia menjadi buta, kira-kira apa? Seperti dipreteli kan? Tidak berdaya. Seperti singa hilang giginya. Dan dia nurut pergi ke Damsyik. Itu sosok yang pertama. Kita lihat sosok yang kedua. Ada sosok yang kedua yang bernama Ananias. Dikatakan dia seorang anak Tuhan. Kita baca dulu ya. Ayo saudara buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-9.
Kisah Para Rasul pasal 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara menyimak ya. Mulai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ananias juga mendapat penglihatan dari Tuhan. Apa penglihatannya? Dia dikatakan, "Hei Ananias anakku." Ananias seorang berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ini aku. Ada apa ya Tuhan?" Wah, itu kalau orang erat hubungannya sama Tuhan, lewat doa, itu namanya komunikasi satu dengan yang lain. Pergi, cari sebuah jalan, bukan jalan Teuku Umar. Bukan jalan apa itu? Apalagi? Jalan apa di sini? Jalan Penayung. Ya kan ya? Tapi namanya jalan lurus. Cari rumah Yudas, bukan Yudas Iskariot. Cari nama Yudas. Di dalam rumah Yudas itu ada seorang yang bernama Saulus yang saat ini sedang buta. Sembuhkan dia. Tumpang tangan. Aku udah bilang sama dia, kau akan datang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nama Saulus sudah menjadi momok bagi orang Kristen. Ya kan? Karena dia menangkapi orang Kristen yang mengaku mengikut Yesus, tangkap, penjarakan, hukum menurut hukum Romawi. Ananias tahu siapa Saulus. Coba sekarang sebelum kita lanjut. Kalau kita pengikut Yesus saat itu, posisi kita sebagai Ananias, apa yang terpikir dalam benak kita? Ayo, apa yuk? Apa yang terpikir? Apa yang terpikir? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ananias. Apakah sama dengan kita? Ayat yang ke-13. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu," si Saulus. "Betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Ini kata si Ananias kepada Tuhan. "Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Apa kata Ananias, Bapak Ibu? Tuhan gak taunya itu si Saulus. Dia itu Tuhan mau datang ke sini nangkapi orang yang percaya padamu Tuhan. Kalau saya sebagai Ananias saat itu, saya akan bicara yang sama. Saya akan lebih senang kalau Saulus tetap buta, betul enggak? Jadi aman kan? Gak jadi dia nangkapi kami. Ya kan? Kalau dia buta, hilang giginya, hilang kuasanya. Aman kami nanti beribadah kepada Tuhan Yesus. Betul enggak? Sama, Ananias juga bilang, "Tuhan gak tahu ya dia jahat Tuhan. Jahat loh dia Tuhan. Dia gak percaya padamu Tuhan. Termasuk aku mau ditangkap Tuhan," kata Ananias. Itu sambungannya ya, kalau saya imajinasikan. Itu juga yang saya pikirkan. Ayat ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaannya harus ia tanggung oleh karena namaku." Saudara, Ananias seorang yang punya prinsip. Dia punya iman sendiri kepada Tuhan Yesus.
Dan karena prinsipnya, dia membenci Saulus. Tengok ya, dua tokoh ini. Dua tokoh. Saulus punya prinsip kepada kepercayaannya, kepada Taurat, kepada Allah yang dia pegang, kepada Allah bangsa Israel. Karena itu dia benci kepada orang Kristen. Ananias punya prinsip, karena prinsipnya kepada Tuhan Yesus, karena kasih istilahnya, ya kan? Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih? Karena dia belajar tentang kasih, dia jadi membenci Saulus. Namun hari ini kita mau belajar. Saulus ketika dia mengalami satu peristiwa itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ananias, kita belajar dari Ananias. Apa yang dilakukannya? Meskipun hatinya tidak senang, dia T-A-A-T. Apa itu? Taat. Dia jahat loh Tuhan. Untuk apa dia sembuh? Matilah sekalian, biar aman kami Tuhan. Tetapi ayat 17 katakan, ayo simak. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia, Saulus, dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudara lihat, ketika Ananias jumpa Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dia dipulihkan. Kita lihat perbedaan antara dua tokoh ini kan. Masing-masing punya prinsip yang mereka pegang masing-masing. Tapi karena prinsipnya, karena fanatiknya mereka dengan iman kepercayaan mereka, mereka saling membenci. Saulus berjumpa dengan Yesus. Ada satu peristiwa dia dipulihkan lewat hambanya Ananias. Ananias juga dengan kebenciannya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia juga dipulihkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga punya prinsip yang sama? Betul enggak? Masing-masing kita punya prinsip tentang Tuhan kita. Tapi karena prinsip kita tersebut, apakah kita menjadi seperti Saulus? Ataukah kita menjadi seperti si Ananias? Saya minta coba kita berandai-andai. Malam ini kita KU2 di tempat ini, betul? Tujuan kita apa? Memuji, menyembah Tuhan. Tuhan bisa memulihkan, menyembuhkan kita. Kita punya kedamaian dalam hati kita. Tiba-tiba pintu belakang, kan sedang ditutup itu. Pintu belakang terbuka. Masuklah seorang wanita. Hanya memakai baju satu tali. Setengah, memakai rok setengah paha. Salah satu, salah dua, salah tiga orang di tempat ini tahu. Dia itu dulu pernah menjadi seorang pelacur. Misalnya ya, masuk dia. Duduk dia di belakang Pak Wete. Nah, lihat tuh belakangnya ada itu. Ya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Seorang wanita cantik dengan hiasan wajah, make up artis. Cantik, rambut terurai.
memakai baju setengah saja, pakai tali satu, pakai rok mini setengah paha, duduk di sini. Apa yang kalian lakukan? Ayo pikir. Tuhan katakan kita juga mari kita menginjili orang supaya masuk gereja, betul enggak? Tapi ketika orang itu benar-benar ada di hadapan kita, apakah kita bisa terima dia? Mungkin sebelah-sebelah bisik-bisik, aku pernah lo lihat di sana tuh. Yang lain lagi, itu. Gak jadi nyanyi-nyanyi kan, lihat dia saja. Pak Wete pun lihat dia tadi. Iya kan? Betul enggak? Mau enggak mau, karena iman kita apa? Orang harus hormat di hadapan Tuhan. Masa ke gereja pakai baju kayak gitu? Dia pun orang berdosa itu. Kemarin kulihat dia di sana. Mulai bisik-bisik. Saudara yang terkasih, itu baru berandai-andai. Atau kita katakan, aku memuji Tuhan, aku melayani Tuhan. Tapi lihat, apakah sosok seorang wanita, siapa dia? Gak tahu. No name. Mungkin pernah menyakiti hatimu. Atau sosok seorang pria yang pernah bertengkar denganmu. Yang pernah ambil usahamu. Atau mungkin mengambil pacarmu. Ya kan? Atau kita tidak tahu, oh dia orang tua. Aku diabaikan. Kami diabaikan. Mentang-mentang dia orang tua. Kami dianggap apa? Dan karena prinsip itu, ada sakit hati yang terpendam. Atau rekan-rekan sendiri. Tempat kita berhahihi. Tapi suatu ketika, bentrok. Dan sampai hari ini, belum tegur dia. Saudara yang terkasih, jangan bilang semua orang gereja yang sudah masuk gereja itu sudah murni semua hatinya. Tidak. Ya, kita masih dibalut dengan yang namanya daging. Kita nggak bisa lagi dirasuki oleh setan. Kita tidak bisa lagi kemasukan iblis. Tapi kita bisa digoda tetap oleh makhluk-makhluk yang demikian. Ayo nggak apa-apa. Dia yang salah kok. Hantam saja dia. Kau yang benar. Nggak apa-apa kok. Baru sekali kau lakukan ini. Orang lain banyak kok udah melakukan. Saya nggak kita menemukan pertentangan demi pertentangan dalam hati kita. Masalahnya adalah ketika kita katakan aku sudah bertemu Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Kalau kita mengaku kita sudah bertemu Tuhan Yesus, harusnya seperti Saulus, seperti Ananias, kita sudah dipulihkan. Saudara yang terkasih, mudah tidak dipulihkan? Enggak. Lebih mudah kita mencari uang. Lebih mudah mencari kerja yang katanya notabene sekarang susah cari kerja. Memulihkan hati enggak mudah. Ada seorang anak kecil dibawa papanya ke sebuah hutan kecil di belakang rumahnya. Seorang anak laki-laki. Ayo anakku, anak papa hebat kan? Ayo papa pegangan tangan. Jumpalah dia. Di belakang rumahnya ada hutan kecil. Katamu hebat. Coba cabut pohon ini katanya. Ada sebuah pohon kecil. Bisa? Oh bisa papa. Mudah kecil. Kalau memang kecil satu tangan bisa enggak? Bisa papa. Cabutnya. Anak kecil loh. Dengan mudah dia cabut. Nah papa. Hebat anak papa. Good boy. Ya kan? Pergi lagi mereka masuk agak ke dalam. Ada sebuah sebatang pohon yang agak besar. Kau kan hebat anakku, ayo cabut itu, bisa enggak? Ih pa, besar loh pa, susah loh pa, pakai dua tangan. Nah, anak papa hebat, oke pa. Dia pakai dengan sekuat tenaganya, dia cabut itu walaupun susah, akhirnya tercabut juga. Hebat, anak papa hebat, digendong lah oleh papanya. Tiba terakhir
Papanya menunjukkan sebuah pohon yang besar. Nah, anak papa hebat kan? Ini ada pohon lagi. Ayo, cabut pohon ini. Kira-kira apa kata anak kecil itu? Enggak bisa loh Pak, pakai 2 tangan, pasti bisa. Enggak bisa Pak, kenapa? Itu pasti kuat sekali Pak, enggak mungkin aku cabut Pak. Jadi pakai apa cabutnya? Harus pakai mobil yang besar Pak. Supaya bisa itu dicabut sampai ke akarnya. Sama saudara. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain yang kecil, disuruh kita memaafkan dia, kecil, ya kan? Maafin aku ya, aku salah, kecil gak apa-apa, cabut saja selesai. Tapi ketika kita menyimpan menjadi akar ke dalam, kita diminta untuk memaafkan dia. Apa yang kita lakukan? Berusaha keras, Tuhan, ini susah kali loh, tapi bisalah. Dia baik kali sama aku dulu. Ya kan? Hanya karena kesalahannya, udahlah aku abaikan. Sekali, 2 kali, baru 2 kali nih dia salah sama aku. Cabut, bisa, baikan lagi. Tapi ketika ditanam kepahitan hati dengan siapa saja. Termasuk dengan orang tua. Besok kita akan merayakan Hari Ibu. Berapa banyak anak-anak tidak menghargai seorang ibu. Padahal ketika seorang ibu melahirkan kita, kakinya itu 1 ke bumi, 1 ke akhirat. Artinya apa? Ketika dia berhasil melahirkan dengan baik, kakinya yang di akhirat itu diangkatnya masuk ke bumi, hidup. Ibu dan anak selamat, sehat. Tetapi ketika sesuatu terjadi sama dia, kaki yang di bumi itu terangkat masuk ke akhirat. Hanya tangisan karena sang mama sudah pergi. Saudara, ketika pohon besar itu sudah gak ada lagi, sudah besar, gak bisa kita cabut lagi sendirian. Kita perlu pertolongan Tuhan kita. Dan ingat saudara, kalau kita mengaku kita percaya Yesus, kita sudah ketemu Yesus, harusnya kita sudah dipulihkan. Dan jangan seorang pun, kata Paulus kepada Timotius, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Akalmu, pemikiranmu berubah. Supaya apa? Supaya apa yang kita agung-agungkan. God is love. Sancti Seae. Allah adalah kasih. Itu bukan hanya sebuah slogan di dalam gereja kita saja. Saya minta operator tolong ada sebuah video tadi ya. Kita akan belajar betapa berharganya kita. Satu video tadi ada. Ya, kita lihat ada satu tayangan video tentang betapa berharganya hidup kita. Berharga atau tidak hidup kita. Kita yang akan siapa yang menentukan maksudnya ya. Kecil ya, gak bisa besar itu. Find out how much it's worth. And when you're done, Gak bisa return home. besar. I'll answer that special question for you. Excuse me, sir. Can you tell me how much this... Mom? How much is my life worth? Gak nampak ininya. Well, that's a big question. Hold that thought. Take the stone and find out how much it's worth. And when you're done, return home. I'll answer that special question for you. Excuse me, sir. Can you tell me how much this is worth? I don't know, little man. I'll give you a banana for it. Excuse me, sir. How much would the museum pay for this stone?
I love your enthusiasm, kid, but we don't need one of these in our collection now. Thank you, though. This gem you have here is the most perfect gem I've ever seen. I can't imagine its value. To me, it appears priceless. How much is it actually worth? And what does it have to do with the value of my life? People will value you based on their point of view, their level of information, and their belief in you. But that doesn't change the fact that you are priceless. Remember, surround yourself with people who value you, just like the jeweler valued that gem, with love, care, and affection. Kau baca nggak tulisannya? Jadi seorang anak, dia tanya sama mamanya, Mama, seberapa berharganya hidupku ini? Mamanya nggak langsung jawab, tapi mamanya memberikan sebuah permata yang cukup besar. Coba kau tanya, berapa berharganya batu ini, kata mamanya. Dia pergi ke pasar, dia jumpa seseorang, dia tanya, Pak, berapa harga batu ini, katanya. Bapak tuh bilang apa? Oh, aku nggak tahu. Ya, aku pun nggak ngerti nih, aku nggak perlu ini, katanya. Tapi dia ambil sebuah pisang, dia katakan, tapi untuk batu ini aku kasih kau pisang lah. Tengok, harga sebuah batu permata dihargai dengan sebuah pisang. Dia pergi lagi kepada seorang penjaga museum. Ya, dia katakan, Pak, berapa kira-kira harga batu permata ini? Mamaku suruh tanya, katanya kan. Bapak itu bilang apa? Oh, kami lagi nggak perlu, katanya. Jadi aku pun tak tahu, katanya, berapa harga batu permata itu. Tetapi orang ketiga, dia jumpai seorang ahli permata. Ditengok, itu permata yang sangat langka dan mahal. Dia katakan apa? Ini batu yang sangat berharga. Dia balik ke mamanya. Mah, sebenarnya berapa harga batu itu? Mamanya bilang apa? Harga batu itu sesuai dengan siapa yang menilainya. Sama seperti hidupmu dan mama. Tergantung. Orang bisa nilai kita berbeda-beda. Ada orang yang meremehkan kita seperti hanya sebuah pisang. Tapi harusnya seperti Tuhan katakan, dia menganggap kita berharga. Tidak ternilai harganya hidup kita di mata Tuhan. Bahkan dalam Alkitab katakan apa? Air matamu saja itu berharga, ditaruh Tuhan dalam kirbatnya. Kirbat itu adalah sebuah botol zaman dulu, itu air mata raja-raja itu disimpan di sana. Tengoklah, Tuhan melukiskan betapa berharganya hidup kita. Dan saudara lihat, ketika Yesus disalib, dia tidak memberontak. Ada 7 perkataan salib sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dan kata yang pertama dia ucapkan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, bilang mencintai orang lain mudah enggak? Mudah. Tetapi melaksanakan mengampuni orang lain, memulihkan hati kita, itu tidak mudah. Semakin dalam engkau simpan kebencian itu, tidak akan bisa engkau tarik sampai ke akarnya. Satu cara cuma, Tuhan yang bisa menolongmu. Tuhan yang bisa menolongku. Dulu semua punya kebencian kepada orang lain. Aku percaya sama orang. Kalau orang baik sama aku akan baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama aku akan lebih jahat sama dia. Seumur-umur gak akan kukawani dia lagi. Itulah dulu. Ya. Setelah itu SMA belajar berapa tahun itu belajar mengampuni. Susah kali. Bisa ngomong. Iyalah aku maafkan. Tapi di sini
Gak ada. Tetapi ketika minta Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan yang bisa menolong. Saudara, tadi siang panas sekali ya. Kita sedang dalam musim panas. Musim akan selalu berganti. Tapi ingat, kasih Tuhan yang akan tetap abadi. Apa yang sedang engkau kerjakan hari ini? Jangan katakan aku masih muda. Oh no. Enggak seperti yang dibayangkan apa yang dikatakan anakku. Ketika aku tanya, kami serumah ada 5 orang dulu. Sekarang sudah kuliah nak. Ya. Ada suami, bosu, ada saya, mamanya, ada mama saya, neneknya, popo. Ada 2 anak saya laki-laki dan perempuan. Saya tanya kepada anak bungsu saya. Saya bilang, 5 kita ini kira-kira siapa yang mati duluan? Dengan tegas anak bungsuku katakan, Oma. Popo katanya. Kenapa? Karena Popo sudah tua. Tapi sama hari ini seperti yang aku katakan kepada dia. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ada lagu, ku tak tahu hari esokku. Aku hanya tahu itu berlalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji engkau selalu tertawa. Satu janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin saudara. Biarlah lewat pertemuan kita, sharing kita malam ini, kita mau minta Tuhan memulihkan hati kita. Tidak ada yang bisa membantu kita. Orang tua akan tinggalkan kita. Teman-teman bisa mengkhianati kita. Rekan kerja bisa say goodbye. Anak-anak pun lari dari kita. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Saya undang kita sama-sama menaikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Tapi kasih Tuhan tetap akan abadi. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin apa yang kita alami tidak sama dengan apa yang dialami Saulus ataupun Ananias. Tetapi masing-masing kita punya prinsip dalam hidup kita. Ada prinsip dalam keluarga, ada prinsip dalam bekerja, ada prinsip dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi seringkali karena kita memegang prinsip kita kuat-kuat, kita menyakiti hati orang lain. Karena kita berprinsip pada hidup kita, kita menganggap diri kita benar. Dan itu menghancurkan orang lain. Tapi hari ini kita diingatkan lagi, tidak ada satupun prinsip yang benar jika kita mengabaikan yang namanya kasih Tuhan. Kita boleh tegas dalam bekerja, kita boleh disiplin dalam kehidupan kita. Tapi Yesus, guru kita, Allah kita, Dia juga punya kasih yang jauh melebihi keegoan kita. Hari ini ketika kita katakan kepada Tuhan, aku sudah percaya Tuhan kok. Aku sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupku, dalam keluargaku, aku sudah dibaptis. Pulihkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang di luar sana untuk datang ke gerejamu di tempat ini. Untuk menjadi teman-teman keluarga dalam hubungan kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami lalai untuk menerapkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu kami tidak kuasa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti dapat menolong kami. Berikan kami sukacitamu Tuhan. Berikan kami hati yang setia Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih boleh ada di tempat ini. Besok kami akan merayakan Hari Ibu. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh menghubungi orang tua yang selama ini tidak kami hubungi. Kami boleh memberi perhatian kepada seorang wanita yang sudah melahirkan kami. Dan jikalaupun wanita itu sudah Engkau panggil Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang berbakti. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan ajari kami untuk mengampuni orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Terima kasih kami ucapkan kepada
Semu Elia yang sudah membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Saya akan membacakan warta untuk malam hari ini. Jumlah persembahan tanggal 6 Mei 2023 sebesar 1.513.000 dengan perpuluhan sebesar 4.120.000 dengan anggota yang hadir sebanyak 54 orang jemaat. Setiap Rabu malam pada pukul 19.30 diadakan doa Rabu malam. Setiap jemaat diundang untuk mengikuti doa malam. Minggu depan adalah minggu ketiga dari bulan Mei. Gereja memotivasi kepada jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan sosial. Minggu besok tanggal 14 Mei pukul 10.30 di Kebaktian Umum 1 akan diadakan peringatan Hari Ibu. Kami mengundang setiap jemaat untuk bisa membawa dan mengajak ibu kita atau para tetangga kita untuk mengikuti acara peringatan Hari Ibu. Untuk Kamis tanggal 18 Mei pukul 19.30 akan diadakan ibadah peringatan kenaikan Yesus. Kami mengundang setiap jemaat untuk menghadiri ibadah di gereja pada pukul 19.30. Hari Kamis 18 Mei ya ibu-ibu, bapak ibu. Kami rindu juga saudara-saudari untuk dapat join komsel bersama dengan kami. KU2 mempunyai 3 komsel. Yang pertama CG1 diketuai oleh Stephen Sofian. CG2, CG keluarga diketuai dengan saya sendiri. CG Youth oleh Wilson. GMI Banda Aceh juga mengajak setiap jemaat untuk mengikuti gerakan membaca Alkitab setahun. Jawaban membaca itu ada di slide ataupun yang dibagikan setiap minggunya melalui media sosial. GMI Banda Aceh sedang mencari seorang admin gereja, kriteria menguasai Word, Excel, PowerPoint, dan tahu cara menggunakan komputer. Bagi yang berminat dapat menghubungi Pendeta Budianto. Kami informasikan kembali untuk nanti habis selesai ibadah, para wanita boleh mengambil hadiah peringatan Hari Ibu di luar nanti ya. Yang ibu-ibu saja, yang wanita juga iya kayaknya ya. Oke, kami informasikan kembali untuk perpuluhan dapat dilakukan di luar awal bulan. Kami juga menerima perpuluhan dan persembahan via transfer, ada di slide di depan. Demikian warta, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap hati kami mempunyai setiap masalah. Kami juga tahu Tuhan Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya Tuhan. Bapak, apapun kondisi kami Tuhan Engkau tahu. Firman-Mu hari ini Tuhan telah berhenti, tapi kami yakin Tuhan kami boleh pulang dengan satu kemenangan. Kami mau memulihkan setiap hati kami. Bapak, kami percaya setelah kami pulang Tuhan keluar dari rumah ibadah-Mu, kami boleh lepas dari segala kemarahan, kedengkian Tuhan. Dan boleh mengampuni antara sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, yang sedikit daripada Engkau yang sudah memberikan berkat buat kami. Kami mau Tuhan, persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk dan berterima kasih. Kami hanya berdoa di dalam nama Anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri untuk menyanyikan satu pujian lagu, Ku Kan Bangkit. Kita sambil bertepuk tangan ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Kami maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan, Tuhan, dialah. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami rindu pemulihan itu terjadi di dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kami meminta Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengkoreksi setiap kehidupan kami. Nah, hari ini Tuhan, kami menyadari betul ketika kami memberi, kami mau menyatakan iman kami, menyatakan kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Yesus Kristus, sumber berkat, pemelihara, penolong, yang menunjukkan, menopang, memberikan kami kekuatan, sehingga dengan jerih lelah kami memperoleh hasil, kami bisa menikmati kehidupan kami bisa menikmati apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu di KU2 ini. Perhatikanlah Tuhan hidup kami, perhatikan hari ini jerih lelah kami, perhatikanlah Tuhan apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami. Buatlah apa yang kami kerjakan berhasil. Kami mempercayakan toko kami, usaha kami, setiap unit usaha yang kami rintis atau yang sedang kami kembangkan, di dalam segala kondisi, baik itu sepi ataupun kami sedang memperjuangkannya untuk mempromosikannya, kami mohon penyertaan Tuhan untuk semua jerih lelah kami. Kami percayakan Tuhan, kami mau sepenuhnya percaya bergantung kepadamu. Kami tidak mau pakai pemikiran diri kami sendiri. Kami mau percayakan apa yang kami kerjakan, strateginya semuanya, sertai Tuhan Yesus. Engkaulah penasihat utama dalam setiap bisnis kami, sehingga memberikan kami pencerahan, pengertian di dalam mengelola, memanajemen dengan baik apa yang kami kerjakan. Terima kasih. Kami juga yang sedang usaha di dalam banyak hal, Tuhan tolong kami. Kami juga yang sedang studi, Tuhan juga sertai, buat studi kami berhasil. Buat segala program studi yang kami ambil, baik S1, S2, maupun juga sampai S3, Tuhan berkati. Buat kami berhasil Bapak dalam seluruh jenjang studi kami. Berikan kami hikmat kepintaran, Engkaulah sumber hikmat kepintaran kami. Inilah doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, buka hatimu, andalkan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pendampingan penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudari. Hari ini kita dalam momen perayaan Hari Ibu, kami mengundang seluruh wanita Metodis Indonesia boleh bangkit berdiri dan maju ke depan. Mari silakan ibu-ibu, wanita, para wanita. Mari. Boleh maju ke depan yuk. Silakan. Kami mengundang seluruh wanita Metodis Indonesia untuk maju ke depan. Ya,